Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh dua teman saya yaitu Encep dan Panji untuk membahas project akhir dashboard. Untuk yang pertama kita akan membahas project goals-nya itu akan seperti apa. Kita diminta untuk membuat sebuah atau membangun sebuah aplikasi untuk mengolah kata dan mengolah angka. Dan spesifikasi yang diminta yaitu yang pertama, pengguna harus bisa melewati login untuk bisa masuk ke aplikasi ini. Lalu yang kedua, pengguna aplikasi ini terdiri dari 3 jenis yaitu kata-hers, hanya bisa mengakses fitur olah kata. Yang selanjutnya ada kata-hers, hanya bisa mengakses olah angka. Dan yang terakhir ada alerts, merupakan yang bisa mengakses semua fitur yang ada di aplikasi ini. Lalu yang selanjutnya di sini yang ketiga, aplikasi bisa menampilkan menu fitur yang diakses oleh pengguna sesuai dengan jenisnya masing-masing. Lalu pengguna dapat memilih fitur dalam menu dan memanggil fitur yang sesuai untuk dijalankan. Lalu spesifik aplikasi yang lebih lengkapnya yaitu fitur-fitur olah kata yang disediakan oleh aplikasi ini adalah yang pertama itu ada hitung huruf, pengguna mengirimkan kalimat, aplikasi menampilkan jumlah huruf dalam kalimat tersebut. Lalu yang kedua adalah ubah huruf, pengguna mengirimkan kalimat, aplikasi menampilkan ulang kalimat tersebut dalam bentuk huruf kapital semua. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada balik kalimat, pengguna mengirimkan kalimat, aplikasi menampilkan kalimat dalam bentuk terbalik. Contohnya di sini Politeknik TDC Bandung dan outputnya seperti ini. Nah, untuk fitur olah angka ini yang pertama bisa mengonversikan sebuah angka desimal dan menampilkannya dalam bentuk angka biner dan desimal. Nah, untuk selanjutnya di sini ada mengubah angka biasa menjadi jumlah faktorial. Lalu yang selanjutnya di sini ada mengurutkan sebuah angka. Pengguna mengirimkan beberapa angka pada aplikasi tersebut, lalu mengurutkan angka dari terkecil hingga ke terbesar dan menampilkan hasilnya. Tanpa lama lagi, kita langsung memulai demo aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya. Oke, let's go. Nah, di sini kami sudah membuat beberapa file bahasa C yang kita buat dalam beberapa file. Di sini kita ada main.c, proses angka.c, proses huruf.c, dan login.c. Baik, yang pertama kita akan bahas yaitu login.c. Karena di sini kita dibagi beberapa section. Untuk saya sendiri, saya akan membahas mulai dari login, lalu kerangka dari function main atau program utama hingga menu, dan untuk proses angka dan huruf akan dibahas oleh teman kita yaitu Panji dan Encep. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mulai dari login terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama kita mulai bahas tuh dari include ya, karena kan kita harus bahas dari file main atau file utama, karena di file main ini terdapat include atau memasukkan beberapa file C dan library-nya, include stdio.h. Nah, untuk yang selanjutnya ini login yang ada login.c, proses huruf.c, dan proses angka.c. Ini merupakan include dari masing-masing file yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk yang pertama kita akan membahas login terlebih dahulu. Kita akan run menggunakan execute dan compile and run. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk command line-nya. Jika kita run akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada header. Kita bagi beberapa section. Nah, di sini ada function head atau subprogram head. Di sini dia akan memanggil setiap beberapa menu, dia akan menampilkan head ini. Head ini akan menampilkan tampilan seperti ini, aplikasi pengolah angka dan kata. Nah, untuk selanjutnya ini ada
void login ini merupakan kerangka subprogram yang digunakan untuk tampilan dari login. Nah, di sini tersedia ada dua variabel, di antara char user dan pass. Ini merupakan variabel untuk memasukkan inputan yang kita akan masukkan dari sini dan akan menyimpannya di variabel user. Untuk kapasitas arraynya hanya 10 dan password juga 10. Nah, untuk perbandingannya, jika dia bisa masuk atau enggak, di sini kami sudah membuat sebuah data berupa multidimensi array. Karena di sini kita menggunakan beberapa user. Di sini ada 3 user. Yang pertama user pertama, user 2, dan user ketiga. Nah, user pertama ini nantinya akan menampilkan untuk katars, dan user kedua untuk angkars, dan user ketiga untuk alers. Nah, di masing-masing array ini atau masing-masing variabel ini membawa username dan passwordnya. Nah, di sini seperti username-nya katars dan passwordnya user 1. Di sini untuk perbandingannya kita menggunakan string copy atau strcmp. Nah, di sini untuk perbandingan antara variabel user yang sudah kita buat atau yang kita inputkan nantinya akan dibandingkan dengan user 1 pada array berindeks 0. Yaitu dia akan mengambil dari katars ini. Nah, jika ini bernilai true, maka dia akan masuk sini. Dan jika passwordnya juga bernilai true atau sama dengan 1, jika kedua kodanya bernilai sama dengan 1 atau true, maka dia akan mengakses pertama ini. Akan menampilkan akses terima, selamat datang, berarti katars. Nah, di sini kita menggunakan session juga. Jadi dia jika sudah login, maka akan mengubah isi dari variabel session yang sebelumnya itu 0. Ya, di sini sudah. Di sini 0 jika sessionnya login atau username passwordnya diterima, maka sessionnya akan berubah seperti itu. Sekarang kita akan coba mulai dari katars. Nah, oh ya, di sini juga kita menggunakan perulangan while untuk jika login salah selama 3 kali gitu. Jadi kalau 3 kali salah session habis, maka program akan keluar dan CMD-nya akan hilang seperti itu. Nah, untuk fungsinya ini di sini kita menggunakan while dan statusnya jika statusnya lebih dari 3 maka akan diberhentikan. Ini ya di sini. Jika salahnya udah terlalu banyak, maka session habis lalu akan keluar dengan sendirinya. Di sini kita coba memasukkan katars, passwordnya yaitu user 1. Nah, di sini sudah menampilkan akses diterima dan selamat datang katars. Nah, katars ini memanggil dari variabel user 1 berindekskan 0 karena kita akan memanggil dari username-nya kayak gitu. Oke, jika sudah, kita lanjut membahas dari menu. Menu ini kita masukkan pada program in main atau program utama. Di sini sudah tersedia beberapa fungsi atau codingan. Yang pertama ini di sini ada system, mode, dan title. Nah, mode ini digunakan untuk mengubah size dari window-nya atau dari CMD-nya ini agar sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita menggunakan ukuran 36 untuk width-nya dan height-nya menggunakan 25. Seperti itu. Untuk title-nya kita menggunakan, jadi kalau misalkan title-nya kita isi, maka title yang akan di atas ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pengecekan yang pertama, session sama dengan 0. Nah, apa maksudnya? Jadi session sama dengan 0 ini digunakan untuk jika sessionnya 0 atau kosong, maka dia akan langsung mengalihkan pada function login. Jadi kita nggak langsung masuk ke menunya, tapi kita langsung diarahkan ke login terlebih dahulu sebelum memilih menunya. Di sini juga ada perulangan while. Untuk while-nya, jika sessionnya tidak sama dengan 0 atau sessionnya bernilai 1, 2, atau 3, maka dia akan memasukkan
ke masing-masing case yang sudah kita persiapkan tentunya. Nah, gimana kalau misalkan sinyalnya 0? Dia akan kembali ke login atau balik lagi ke function login. Dia akan kembali ke login seperti itu. Jika kita tadi memasukkan kata earth atau user kata earth, maka dia akan masuk ke case yang pertama. Nah, di sini ada head dan user. Nah, head ini seperti yang tadi, di sana akan menampilkan head yang di sini. Judulnya itu aplikasi pengolah kata dan angka. Lalu di sini ada user. User ini akan menampilkan yang ini, selamat datang kata earth. Ini letaknya di mana? Ini letaknya ada di login.c di bawah prototype in main. Nah, di sini dia menggunakan if juga untuk mengecek bahwa user yang sedang login itu menggunakan user yang mana, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada masing-masing pilihan menu. Yang pertama adalah hitung huruf, ubah huruf, dan balik kalimat. Dan yang terakhir keluar. Oke, yang pertama kita akan mencoba hitung huruf. Oke, kita lihat. Nah, jumlah karakternya ada 5. Nah, di sini untuk cara pemanggilannya, dia akan menggunakan scanf %d. Dia akan kita akan disuruh memasukkan inputan berupa nomor atau desimal. Dia akan memasukkannya dan menampung di variabel pil. Nah, pil ini akan dimasukkan ke function menu huruf. Nah, menu huruf ini sudah kita sediakan ada di atas. Nah, menu huruf ini dia akan memasukkan parameter berupa integer value. Nah, value ini akan memasukkan pada fungsi if. Nah, di sini ada validasi yang pertama ini merupakan if value tidak sama dengan 4, maksudnya jadi jika kita memasukkannya selain angka 4, 1, 2, 3 berarti ya, maka dia akan masuk ke sini. Ini untuk menampilkan atau meminta kita memasukkan sebuah kalimat untuk diproses. Nah, untuk kalimat-kalimat ini dia akan memproses untuk yang pertama yaitu untuk menjumlahkan kalimatnya, lalu untuk mengubah sebuah katanya menjadi sebuah huruf kapital, lalu mengubah menjadi reverse seperti itu. Mengapa dibuat seperti ini? Supaya ketika kita menggunakan keluar, ini tidak akan ke print seperti itu. Karena kalau kita tidak menggunakan validasi, maka masukan kalimat ini akan tetap muncul meskipun kita menggunakan isian atau pilihan yang nomor 4. Jadi ketika kita ingin logout, malah munculnya masukan kalimat untuk proses. Nah, di sini kita kan tadi sudah memilih pilihannya itu yang pertama, jumlah karakter. Di sini jumlah karakter ini kalimat atau yang kita masukkan ini akan masuk ke variabel variabel kalimat tipe data char. Di sini kita sudah sediakan 10. Yang di sini kalimat ini akan masuk ke convert. Nah, sini function convert. Lalu parameternya akan dikirim melalui function tersebut. Nah, di sini jika sudah ketemu, jumlahnya akan ditampilkan di bawahnya. Nah, lalu selanjutnya kita memilih menu yang ubah huruf. Misalkan kita ingin menuliskan saya pergi ke pasar. Nah, maka apa yang kita tulis itu akan menjadi besar semuanya. Sama seperti yang di atas, dia akan mempas variabelnya dan masukkan ke function convert. Oke. Nah, di sini ada function enter. Ini untuk apa sih? Nah, enter ini digunakan untuk menampilkan ini. Jadi kita membypass kata press any key. Jadi tekan tombol apapun untuk kembali ke menu. Jadi lebih mempermudah untuk kita yang agak kesulitan dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada reverse word. Sama saja seperti yang sebelumnya. Ini dibuat sederhana saja, dari sebuah get kalimat akan memasukkan ke function akan memasukkan ke variabel,
lalu akan dimasukkan ke function reverse word. Oke, kita coba. Kita balikan kalimat. Misalkan saya ingin tidur. Nah, jadi kalau dibalikan ini jadi Rudit Igni Ayas. Oke, nah sudah, kita akan coba menu yang terakhir yaitu keluar angka 4. Nah, jika 4 dia langsung keluar dan kembali ke menu tentunya. Nah, sekarang kita akan mencoba bahas untuk user yang lain, yaitu ada angka Anchors dulu ya. Nah, di sini Anchors ini digunakan untuk mengolah angka-angka ya. Tadi ada konversi, ada faktorial, dan mengurutkan angka. Nah, sekarang kita coba. Pertama kita tulis Anchors dan passwordnya user 2. Nah, aksesnya diterima. Selamat datang Anchors. Nah, untuk menunya juga beda ya dengan user yang sebelumnya, karena kita sudah menggunakan switch case. Untuk yang user kedua ini dia akan masuk ke case yang kedua. Oke, di case yang kedua ini tersedia pengolahan angka. Yang pertama konversi angka, faktorial, urut angka, dan keluar. Untuk cara kerjanya ini sama saja seperti user sebelumnya, hanya saja dia berbeda untuk fungsi yang digunakan. Yang sebelumnya menu huruf, nah untuk user yang kedua menggunakan menu angka. Sekarang kita lanjut ke menu angka. Nah, di sini di menu angka ada konversi. Untuk konversi sama seperti tadi yang kata, hanya saja tadi menggunakan alfabet. Sekarang kita hanya menggunakan angka berupa angka desimal. Sekarang kita contoh untuk konversi angka. Sekarang angka 50. Nah, ketika kita konversikan maka akan keluar angka binarinya dan heksadesimalnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk faktorial. Nah, untuk faktorial sama, maka dia akan memasukkan ke validasi yang else if value sama dengan 2. Nah, kita memasukkan 6 atau number, masukkan angka 6. Nah, di sini untuk faktorialnya yang pertama dia akan menepi angka 1 sampai angka 6 dan dikalikan per angkanya. Lalu akan menampilkan hasil dari hasilnya yaitu 720. Untuk selanjutnya di sini ada mengurutkan sebuah angka atau bubble sort. Nah, di sini kita masukkan pilihan menu yang ketiga. Sekarang banyak datanya, ada 5. Data yang pertama 7, 6, 9, 150. Nah, jika diurutkan maka dari angka 6, 7, 9, 50, dan 100. Seperti itu. Nah, sekarang kita keluar akan mencoba untuk menu yang terakhir dari user alerts. Nah, untuk user alerts ini ada alerts, user passwordnya user 3. Nah, untuk alerts ini sedikit berbeda karena alerts ini merupakan user yang serba bisa, karena dia bisa mengakses, mengolah kata, dan mengolah angka. Untuk fungsinya ini hampir-hampir sama, yang kami bedakan di validasinya. Di sini sedikit berbeda di validasi. Yang sebelumnya dia langsung langsung memberikan variabel pilihan langsung ke functionnya untuk user sebelumnya. Nah, untuk di user yang ketiga ini atau alerts ini, pilihan yang sudah kita masukkan itu akan diolah terlebih dahulu menggunakan validasi if. Nah, di sini jika pilihannya 1 sampai 3,
maka dia akan masuk ke menu menu huruf. Nah, apabila jika kita memasukkan pilihannya 4 sampai 6. Nah, di sini akan menggunakan if kembali atau if yang bersarang, nested if. Nah, untuk yang misalkan kita memilih angka 4, maka kita diarahkan langsung menu angka dengan mempas nilai 1. Dan apa artinya? Jika kita memilih menu angka sama dengan 1, maka dia langsung ke menu konversi. Jika kita mempas menu angka menjadi nominalnya 2, maka dia langsung ke menu faktorial. Nah, di sini else yang terakhir, dia akan mengarahkan kita ke pilihan menu angka yang ketiga, yaitu mengurutkan angka. Ya, ini semuanya sama, tidak ada perbedaan, hanya di alusnya ini kita menggunakan validasi lagi supaya kita tidak menggunakan function yang terlalu banyak. Jadi kita hanya memakai function yang sama, hanya perbedaannya kita menggunakan validasi lagi untuk lebih sederhana. Sekarang kita akan coba saja. Kita mulai dari hitung huruf, kan kalimat 7, K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya ubah huruf, kami lihat. Nah, sekarang kita balik kalimat, aku pengen tidur. Sekarang kita mencoba mengolah angka. Nah, untuk konversi angka kita masukkan sama saja 50 atau 41 deh. Nah, di sini ada binary-nya dan hexadesimalnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini mengurutkan angka, misalkan 7. Data yang pertama 9, 76, 24, 6, 7, 6, dan 9, 9, 9. Ini nampilkannya seperti ya, 6, 7, 8, 9, 24, 7, 6, 6, 9, 9, 9. Nah, untuk yang terakhir itu faktorial. Kita masukkan faktorial yang terkecil saja, misalkan faktorial 8. Nah, di sini seperti tadi dia akan menampilkan angka mulai dari 1 sampai 8 lalu dikalikan semuanya. 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, 5 kali 6, 6 kali 7, 7 kali 8, dan hasilnya seperti itu. Oke. Yang terakhir biasa keluar. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman kita yaitu Panji dan Cep untuk pembahasan mulai dari proses angka dan proses huruf. Let's go. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang menu pengolah kata. Yang pertama di sini ada count, word atau menghitung jumlah kata, char value, jadi integer i, jumlah sama dengan 0, ada perubahan for, i sama dengan 0, value-nya i, jika tidak sama dengan /0, i plus, jumlah plus akan menampilkan kata print if jumlah karakter adalah titik. Sebagai kita coba outputnya, di run. Tuliskan nama Panji, nanti akan tampil
Jumlah karakternya adalah 5. Selanjutnya ada change word atau mengganti kata char value integer i pada perolongan for i sama dengan 0, value-nya i jika tidak sama dengan /0, i plus plus jika if value-nya i lebih besar sama dengan a dan value-nya i lebih kecil sama dengan z, value-nya i sama dengan value i kurang 32, akan menampilkan kata printf. Kalimat diubah menjadi huruf kapital. Output yang berikut. Kita coba mengetikkan nama Panji lagi. Kalimat akan diubah menjadi huruf kapital. Selanjutnya void reserve word untuk membalikan nama kata char value integer i count sama dengan count word value ada perulangan for count min 1, count lebih besar dari 0, count min printf c %c value count min i akan printf /n, maka outputnya akan terjadi output yang akan dihasilkan dari reserve word kita tuliskan kata politeknik dan output yang dihasilkan adalah berikut. Kita tuliskan nama Panji. Kalimat akan diproses di reverse menjadi ichnap. Sekian penjelasan fungsi pengolah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Encep. Perkenalkan, nama saya Encep Rahman Armana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu saya akan menjelaskan sedikit sekelumit implementasi dari proses angka di dalam bahasa C. Di sini menggunakan include studio, yaitu seperti biasa dengan void convert integer num dan integer base. Lalu integer m sama dengan num atau bisa juga integer base. Lalu if num dengan data kosong yaitu return dan juga convertnya num atau base. Lalu if-nya yaitu 10 lebih kecil dari rem dan printf-nya yaitu present day dan rem. Lalu s-nya printf-nya yaitu %c dan juga rem 10 ditambah dengan a. Lalu di sini ada void result-nya yaitu integer name, printf, lalu input
data deksima, dan skinf-nya yaitu dengan integer 6. Dan juga printf hasil dari konversi yaitu dengan printf pengulangan binary, dan juga convert-nya yaitu dengan num datanya adalah 2. Dan juga di sini ada printf dengan hexadecimal dengan convert 6 dengan data 16, dan juga pengulangan dengan menggunakan printf n. Lalu di sini ada void factorial. Nah, dari void factorial yaitu integernya yaitu angka, hasil dengan sama dengan 1 dan i. Lalu di sini printf-nya dengan penginputan datanya yang akan diinput angkanya dan juga hasilnya. Lalu dengan for i sama dengan 1 dan juga angka apakah angka ini lebih kecil dari sebelumnya atau sesudahnya, dengan i plus dengan hasilnya yaitu i. Lalu di sini untuk menampilkan hasil angkanya yaitu dengan for i apakah sama dengan angkanya lebih besar atau lebih kecil dengan printf. Dan juga di sini printf untuk menampilkan hasilnya. Dan di baris ke-52 di sini ada void short number dengan integer i, j, n, t dan t dengan banyak 100 data, yaitu apakah masukkan banyak datanya dengan skinf %d dan n. Lalu di sini for i sama dengan 1 dan i, n dengan i++ dengan printf datanya, dan juga di sini ada gambarannya for 1 dan seterusnya. Lalu di sini ada urutannya, maka urutan for i dan n, lalu i++ dengan printf-nya yaitu %d dengan tipe data i dan printf pengulangannya. Lalu di sini integer main-nya dengan short number dengan rating kosong, dan untuk ininya compile dan run-nya kita coba. Nah, di sini ada masukan banyak datanya. Misalkan di sini saya memiliki data 5, data ke-1 yaitu 6, data kedua yaitu 3, data ketiga misalkan 2, data keempat yaitu 5, data kelima misalkan 4. Sekali lagi menginputkan data 5 data, yaitu data ke-1 misalkan 6, data kedua misalkan ya 3, data ketiga misalkan 2, data keempat misalkan 5, data kelima yaitu 4. Nah, lalu urutan datanya yaitu harus berurutan dari data kedua, 3, 4, 5, dan 6. Nah, demikian dari penjelasan proyek yang telah kami buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.